Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih ya. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Ya udah, langsung aja kita kembali lagi di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan identitas saya. Mohon pencerahannya. Saya sangat mengedepankan sikap mandiri mandiri dan disiplin kepada anak. Karena saya sangat ingin ketika saya tidak ada di sisi mereka kelak, sang anak bisa kelak tanpa saya, hanya saja didikan saya itu selalu saja bertentangan dengan mertua saya. Ketika anak saya salah, saya tegur, malah sayanya yang kena marah Ustadz. Seolah-olah saya ini gak bisa ngedidik anak saya. Terkadang itu yang buat saya jengkel dalam hati. Mau melawan takut dosa, terkadang saya jawab kemarahan dia. Bagaimana sih Ustadz caranya mendidik anak agar mereka nurut tanpa harus dimarahi? Terus bagaimana sikap ketika menghadapi mertua yang seperti itu? Maunya saya anak yang salah itu ya ditegur. Ketika semua orang menegurnya otomatis anak-anak akan mengerti bahwa dia itu salah. Gitu Ustadz. Ya ini Ustadz Abi Maki dia jawab deh. Ini masalahnya ada mertua juga nih. Iya. Ustadz Maulana belum jadi mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang pertama yang harus diyakini oleh kita sebagai anak ketika kita punya anak, lalu orang tua kita ikut dalam masalah pendidikan anak kita, yang pertama harus kita yakini adalah betapa sayangnya nenek itu kepada cucunya. Betul. Ini harus dipegang baik-baik. Bahkan yang namanya nenek atau kakek itu sangat luar biasa mencintainya. Ini yang pertama. Jadi jangan pernah mengatakan ini ingin menggagalkan anak saya bla bla segala macam, tidak. Tapi orang tua pun ataupun neneknya daripada anak ini sangat mencintainya. Ini pertama. Yang kedua, punten memang benar kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dengan tegas mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan keadaannya zamannya pada waktu itu, tidak pada zaman yang dulu. Ya, memang benar. Tapi bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua? Singkat dengan kalimatnya, Anda harus lebih bersinergi dengan orang tua Anda. Bukan untuk menyalahkan bapak atau misalnya orang tua saya, orang tua tidak. Tapi apa? Sesuatu yang baik dan ini yang baik kalau ketemu akan jauh lebih baik. Kalau niat saya baik, niat orang tua baik, lalu ingin mendidik anak yang baik. Kalau ketemu niat yang baik dan disatukan akan jadi baik. Gula ketemu gula akan jadi manis. Kenapa gula ketemu jadi pahit? Karena kurang komunikasinya. Jadi saya hanya menyampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berkomunikasi lebih dekat dengan orang tua. Lalu bicarakan cara mendidiknya seperti apa. Dengan mengatakan bila perlu. Mah fulan anak tadi begini. Boleh saya marahin begini. Boleh saya katakan gini. Menurut mama bapak bagaimana cara mengarahkannya. Bila perlu mungkin orang tua ingin dihargai dengan segi daripada permasalahan ketika ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah betul banget tuh Bi ya. Jadi koordinasi dulu sama orang tuanya. Dan permasalahan ini biasanya terjadi karena masih tinggal bareng sama mertua. Oke, kita lanjut lagi permasalahan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, jadi gini nih. Anak saya menjadi korban pelecehan seksual di sekitar rumah saya. Saya tahu karena anak saya mengeluh sakit. Pas saya periksa ternyata astagfirullah. Langsung saya interogasi anak saya. Dan ternyata pelakunya adalah tetangga saya sendiri. Perbuatan dia, tapi yang saya bingung karena RT RW setempat malah menyuruh untuk damai. Dan sebagian warga pada membela pelaku. Saya harus bagaimana Ustadz? Dan pelaku juga sebetulnya punya anak perempuan juga. Kenapa tega sekali pelaku melakukan seperti itu? Nah Ustadz Maulana mau izin dijawab, silakan. Jawab, gak apa-apa. Keluarin aja emosinya, jangan digeser bangkunya, nanti rusak. Berdiri aja berdiri kalau mau marah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Melakukan kejahatan kepada tetangga, dosanya 60 kali dosa dibanding berbuat kejahatan dosa kepada yang bukan tetangga. Harusnya melindungi tetangga, ya Allah. Marah banget aku dia kan. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Mohon maaf. Laporkan. Kita ini negara hukum. Kalau dibiarkan, dia menganggap dirinya didukung. Kalau dibiarkan, dia merasa aman. Mohon maaf. Kalau perlu bisa jadi ditetapkan dihukum, nanti dilihat kondisinya. Mungkin dia punya penyakit, jadi diobati atau diterapi atau apapun namanya. Jadi jangan dibiarkan. Takutnya nanti ada korban berikutnya. Ketika tidak dilaporkan, dibiarkan, berarti kita berkongsi dalam kejahatan.
Maka cegahlah kejahatan itu dengan tangan. Cegahlah kejahatan dengan mulut. Yang serendah-rendahnya iman adalah dengan hati. Jangan, harus dilaporkan. Karena alhamdulillah kita di negara hukum jadi aman. Ada memang aturan hukumnya seperti itu. Makanya saya tadi baca emosi banget. Saya kemarin juga disampaikan ada ini skripnya disampaikan. Saya semalam itu ya Allah sakit hati banget ini. Besok kita jaga emosi karena kita memposisikan diri kita punya anak. Bagaimana kalau anak kita digituin? Ya Allah, mohon maaf. Waktu di pesantren pernah juga kami dibahas oleh guru kami, Allah yarham, perihal tentang ini. Ini bicara tentang apakah dinikahkan, bagaimana hukumnya dalam hukum Islam. Ketika dilakukan, apakah dinikahi oleh orang itu? Nah, ini dilihat dulu kondisinya. Bertanggung jawab atau bagaimana? Ini posisinya anak trauma. Makanya Islam mengajarkan kalau ada zina, punya istri, itu lebih berat siksaannya, hukumannya, dibanding zinanya seseorang yang belum berpasangan. Nah ini sudah punya pasangan, punya anak. Dan dosanya berlipat-lipat ganda karena ada anak yang meniru. Tidak ada dosa kecil untuknya itu. Jadi tetap harus proses hukum. Harus proses hukum. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bisa tahu alamatnya? Nanti kita cari bahas itu. Makasih banyak Ustadz Maulana ya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan muasabah dari guru kita Ustadz Abi Maki. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Punten Abi Maki silakan. Ya. Subhanallah, tidak ada seorang nabi pun yang dalam keadaan tenang ketika belum diberikan keturunan. Bagaimana Nabi Zakaria dengan doa-doa yang sangat indah dalam Al-Quran. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Bahkan Nabi Zakaria dengan kata-katanya, inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim selalu mohon pada Allah, Rabbi habli minas solihin. Tidak ada seorang nabi yang dalam keadaan tenang kehidupannya sebelum diberikan keturunan. Maka saat diberikan keturunan para nabi sangat bahagia. Kenapa? Akan ada yang melanjutkan perjuangan. Sebenarnya bukan hanya sekedar akan ada yang dapat melanjutkan perjuangan. Tapi apa? Dapat menabung setiap pahala yang dilakukan oleh keturunannya. Jika kita sudah tidak lagi sholat, saat anak kita sholat, maka pahala sholat akan mengalir kepada orang tuanya. Jika kita sudah tidak bisa baca Quran, namun saat anak kita baca Quran, maka pahala bacaan Quran akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Saat kita sudah tidak bisa infak, sedekah, silaturahim, namun anak-anak kita mampu untuk bersedekah silaturahim, maka pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Boleh jadi usia kita 60 tahun, 70 tahun, tapi akan diteruskan amalan soleh oleh anak kita sehingga kita tanpa batas untuk mengumpulkan amal soleh. Pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita, sudah seperti apakah anak-anak kita untuk dididik? Sudahkah anak kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dilihat sholatnya benarkah? Sujudnya benarkah? Rukunya benarkah? Bacaan Qur'annya benarkah? Hayhata thumma hayhata. Mustahil anak itu akan menjadi aset tabungan buat kita terindah kalau kita tidak arahkan untuk diarahkan lebih benar mulai sejak sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari segala macam mara bahaya bagi kami, bagi pasangan dan keturunan kami, bagi keluarga kami, ya Allah. Allahumma kama ballaghtana fi syahri Sya'ban, faballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.